wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Pak mau wawancara. Pertama-tama mengenalkan diri dulu ya Pak. Ya. Nama saya Saida Sopura, dan mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Senjati. Di sini mau observasi terkait budidaya ikan lele. Ya. Kemudian pertama-tama boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Tobing Tobroni. Kemudian selanjutnya langsung ke pertanyaan buat budidaya ya Pak. Ya. Boleh Bapak cerita tentang budidaya di sini yang udah Bapak jalanin gitu? Ya boleh Mbak. Cerita dari awal Mbak. Boleh Pak. Mulai dari kapan Bapak melaksanakan budidaya ini? Ya, kalau di sini sih peluang kisaran 8 tahunan Mbak. Semenjak awalnya ngontrak rumah sendiri, awalnya kontrak sampai sekarang alhamdulillah jadi milik untuk tanahnya Mbak. Udah ada kalau kisaran 8 tahunan sih. Dulu di Cideng Mbak, Cideng kan kurangan lahannya mahal, yang saingannya sama pemukiman kota sih Mbak, jadi pindah ke sini kan. Ya, alhamdulillah berkembang Mbak. Dulunya ya cuma sendiri, sekarang sampai ada 9 orang gini tuh. Ya, orang jauh-jauh semua, ada yang dari Cideng, ada yang dari Kapetakan, ada dari Lura, pokoknya ada 9 orang di sini Mbak. Ini cuma 1 orang saya aja. Ya alhamdulillah ya ada perkembangan dikit-dikit, bisa berkembang malah dari mulai ngontrak sampai milik tanahnya gitu. Kemudian apa sih alasan Bapak memilih ikan lele gitu sebagai usaha budidaya ini? Kalau ikan lele itu Mbak ya, selain usianya nggak terlalu lama, singkat tuh Mbak ya, terus sekarang tuh lagi ngetren tuh ikan lele tuh. Emang dulu juga saya tuh menginginkannya ikan lele tuh, karena bisa gampang diproduksi tuh Mbak. Iya. Gampang diproduksi, terus terlalu lama kayak ikan gurami tuh. Kalau ikan gurami kan terlalu lama tuh Mbak. Saya kadang kebutuhan saya tuh ya nunggu lama kalau sama ikan gurami tuh. Kalau ikan lele sih nggak terlalu lama Mbak, instan lah, paling lama 2 bulan gitu, dari ukuran 57 tuh. Itu alasannya saya tuh. Ya, sekarang ikan lele tuh lumayan ya Mbak, harganya lagi. Terus Kemudian bagaimana sih proses pembudidayaan ikan lele itu Pak dari awal sampai panen gitu? Ya kalau dari awal tuh Mbak, kalau dari awal sih emang mempersiapkan induknya tuh Mbak, yang bener-bener udah siap bertelur tuh. Kalau dari awal jangan milih mana berjantan dan mana betinanya tuh. Kalau dari awal tuh, mulai dari pembenihan tuh Mbak. Saya kan sekarang di sini tuh Mbak, beli aja benihnya tuh. Sekarang mulai kesulitan lagi cari benihnya, ya terpaksa dari mijain sendiri lagi. Kalau biasanya sih saya tuh beli aja Mbak, dari ukuran 57 tuh. Ya usianya sampai 2 bulan gitu, sampai panen tuh Mbak. Ya dari ukuran 57 tuh biasanya itu bisa udah dipanen gitu. Kemudian pas pembudidayaan kan ada pasti dikasih pakan toh Pak. Pakannya itu perlakuannya pakai apa saja Pak? Ya emang beda sih Mbak. Kalau dari permulaan dari benur sih, misalnya awalnya cacing sutra gitu dari benur, terus ke
udah dalam kisaran 15 hari ya pindah ke pengli 0 gitu, terus pengli 1 sampai umur 15 hari tuh mbak, sampai 15 hari sampai ke 20 hari ya paling bulan PEP 500 tuh. Terus ke PEP 800 di sananya tuh sampai usia sampai PEP 1000 gitu mbak, nanjak. Terus dari ukuran 5 tuh dia pakainya -1 tuh, -1. Terus kalau -1-nya terus sampai ke -2, terus sampai ke itu mbak ya yang polos tuh -3 gitu, sampai panen gitu. Kalau udah polos sampai panen gitu. Gitu mbak. Kemudian kan dalam budidaya ini apakah ada gitu perawatan khusus yang diberikan pada ikan lele biar nggak mati atau lelenya kenapa-napa gitu Pak? Ya biasanya ada mbak, kadang itu siapin dulu airnya tuh, jangan baru. Kalau saya kan di sini kan airnya pakai air sanyo tuh mbak, air ngebor tuh. Biasanya airnya dikarantina dulu minimal 5 hari 3 hari tuh mbak, 3 hari sampai 5 hari itu baru tebar benih gitu. Biasanya jangan dulu langsung tebut, langsung isi air, langsung isikan tuh ya gitu. Terus ya kadang emang ikan tuh nggak selalu mulus sih mbak, kadang ada sakitnya jadi ya, kadang emang sekarang sih saya nggak pernah pakai obat-obatan. Dulu mang pakai mbak kayak Improblok, Tigerback itu. Sekarang sih sudah alamian mas, saya alamian nggak pakai obat-obatan tuh. Kadang pakainya daun kates sama uya yang wadah tuh mbak, uya wadah gitu, alamian. Ya alhamdulillah udah ada golongan kisaran 4 tahun tuh udah nggak pakai obat-obatan, tapi alhamdulillah jalan ya mbak, malah Lebih efektif pakai bahan alami. pakai obat-obatan yang kayak gituan lah, daripada pakan-pakan yang kayak obat-obatan kayak Tigerback udah harganya mahal sampai 100 lebih itu. Tapi hasilnya ya, kata saya tuh kurang bagus lah, dengan pakai alamian tuh kayak daun kates, terus daun ketapang tuh mbak, yang udah dicarinya itu bagus ya mbak. Kemudian Pak, kan ini setelah dipanen gitu Pak, ada nggak sih pemanfaatan ikan lele lain gitu selain atau dijual saja atau dijadikan lele konsumsi atau seperti apa Pak? Ya emang sekarang sih udah ada ya mak, yang ikan lele tuh yang selain dikonsumsi tuh, yang lain dibakar atau digoreng tuh ada lagi sekarang, katanya dipilet tuh mbak, dipilet. Terus ada yang dibikin abon tuh, harganya nyampe kadang yang dikirim ke luar negeri tuh dibikin abon tuh mbak, tuh kadang harganya nyampe 1.000 lebih per kilo tuh. Tuh sekarang udah mulai banyak yang dipilet, ada dipilet di pengasapan pakai yang keringan tuh mbak. Terus ada juga yang pakai dibikin abon sekarang tuh lele tuh. Dan ini yang pertanyaan terakhir ya Pak, Ya. apa aja sih kendala Bapak gitu selama budidaya ikan lele ini? Ada kendala-kendala gitu? Kendalanya sih saya tuh emang mbak ya, saya petani dia nggak mengerti apa-apa mbak ya, nggak mengerti, cuman saya selera cuman kerja keras mbak ya, bisanya cuman kerja keras. Kalau taruhlah saya bikin proposal juga nggak pernah cair dari pemerintah tuh, mungkin yang cair yang ngerti-ngerti aja yang bikin proposal bagus tuh, kayak saya kan petani-petani tok misalnya kan mbak ya, jadi nggak mengerti ya. Kendalanya banyak mbak, kendalanya tuh mungkin kendalanya ya di samping kebutuhan anak tiap hari tuh pak, saingan sama kebutuhan anak lo ya, anak mondok kuliah gitu kan perlu biaya mbak tuh. Yang satunya di SMK, terus produksinya kadang jadi kadang enggak gitu mbak. Ya, alhamdulillah sih mbak, sekarang udah yang penting kerja keras, semangat mbak. Terus yang
taruhlah istilahnya ya, kekurangannya kita benahi dikit demi dikit, terus kelebihannya kita pertahankan. Alhamdulillah sampai sekarang jadi tuh mbak, yang anak-anak udah pada kuliah gitu, terus ada yang sekolah ya masih lancar-lancar aja mbak. Memang kendalanya sih ya banyak mbak, yang saya ceritakan tadi tuh, saya istilahnya kayak saya tuh petani awam lah, nggak mengerti, jadi nggak mengerti mau ngambil sumbangan dari mana atau donatur dari mana atau nggak mengerti. Yang tahu-taunya yang pemerintah juga kadang salah sasaran tuh mbak, yang bikin proposalnya bagus, yang berbadan hukum, kasih cairan dana. Tuh, saya nggak mengerti bikin proposal nggak pernah dikasih itu. Tuh, padahal yang dikasih proposal, yang dikasih dana dari pemerintah kadang cuman bisa bikin proposalnya aja, tahu-taunya nggak ada ikannya sih di lapangannya. Nggak jadi gitu. Iya nggak ada, coba aja tanya ke dinas-dinasnya tuh. Ada nggak yang kadang yang dikasih cairan dana terus berhasil deh. Dari 11, taruhlah dari 11 pemain paling yang jalan kadang 2 tuh yang jalan tuh. Kayak faktor gitu, kayak kadang dananya pas-pasan. Jadi nggak selamanya petani lele itu berjalan mulus tuh mbak, enggak. Paling yang petani yang jalan tuh dari 11 pemain tuh misalkan paling yang jalan 2 orang, yang 9-nya tuh gugur dengan sendirinya. Banyak faktornya, karena kurang modal atau ikannya pada mati kayak gitu mbak. Makanya di sini memang belum ada sih mbak yang menjembatani antara orang dinas sama petani tuh. Kalau coba orang dinas ngepul pakannya tuh dari mana, petani tuh pakannya kira-kira bisa murah tuh dari mana nih, bisa murah. Kan padahalnya orang dinas tuh punya power mbak, punya peluang lah, tahu di mana-mana yang di sini ada berapa kolam, di sini ada berapa kan mungkin per hari tuh kebutuhan petani itu berapa dari sekian banyak kolam tuh. Kalau dari wilayah Sumber aja udah berapa petani tuh. Misalkan 1 hari bisa misal 3 ton tuh. Kalau orang dinas sendiri nyuplai itu pakannya tuh, terus panennya lagi diambil lagi, itu petani-petani juga mungkin nggak mengalami kesulitan mbak. Tuh kayak petani-petani kecil kayak orang-orang kayak kita yang bodoh ini tuh mbak, ya mau turun, orang dinasnya tuh mau turun terus menjembatani antara kita petani sama distributor tuh mbak, yang pakan-pakan ke pabrik tuh. Jadi cepet jalan tuh mbak, kan jalan pribadi-pribadi kayak gitu petani tuh. Kadang udah pakannya pontang-panting carinya kemana-mana, uangnya dari mana-mana, terus kadang ngejualnya murah, ketemunya sama bandar yang jual. Kalau orang dinasnya sendiri itu, orang dinas sendiri kan nggak tahu kemana-mana, nongkrong aja di. Ya udah pak, cukup sekian. Terima kasih banyak udah mau bersedia untuk diwawancara gitu Iya, pak. Ya, Pak. Saya kamu majuan. Nah ya. Kalau misalnya ini mendekati panen mbak. Udah besar-besar ya pak? Iya. Mendekati panen paling orang sekarang Berapa hari sekali pak dikasih makan pak? ya 2 kali, pagi sama sore mbak. Ih. Kalau ini udah yang udah mau panen. Kalau yang itu paling baru beberapa hari, paling baru 25 harian. Tapi kita mau isi fokus ini mbak. Kalau yang ini baru golongan 20 harian lah, dari ukuran 57 mbak. Ini ukuran 25 hari atau 20 hari, ini dari ukuran 57 mbak. Tuh. Baru usia 20 hari. Iya, dari tebar 57, ukuran 57 tuh mbak. Ih. Enakan. Video. Ya, mau sini lagi.
Datang kamu. Lihat yang sini kan. Ini agak kecil. Tuh, udah mulai. Dia Tuh, ini baru kisaran umur 15 harian tuh Mbak, dari masa tebar. Emang beda dikit sih dari sana. Iya, gedean dikit sana. Ini satu kolam tuh diisi biasanya 6.000 Mbak. 6.000 ikan. 6.000 ekor per kolam dari ukuran diameter 6. Diameter 6 tuh. Diisi 6.000. Diameternya 6. Iya. Paling hasil panennya paling kisaran 4 kintal, Zaidah. 3 kintal 80. Ih. 저 빛을 향해 나를 봐 바로 여기 right here